Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk berkat, kasih, pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Dia, mengawali semua aktivitas kita hari ini. Kita mau datang kepada Dia untuk menyembah Dia. Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Segala yang ada diciptakan oleh karena Dia. Segala yang ada
semua karena Allah. Mari tinggikan Dia, agungkan Dia, Dia layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu ya Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sembah Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah, Kau layak diagungkan, Kau layak disembah. Layak segala bangsa, kami tinggikan namamu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak menerima setiap pujian. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang
Kami sungguh menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Sungguh besar dan ajaiblah karyamu. Sungguh adil dan benarlah jalanmu. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam jalanmu itu. Kami senantiasa hidup di dalam keadilanmu itu. Dan biarkan Tuhan kami boleh sungguh menyadari betapa Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Allah seperti Engkau. Oleh karena kasih karuniamu yang telah memperkenalkan diri kepada kami melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan pagi hari ini kami ingin belajar kebenaran firman. Karena kami rindu kehidupan kami, kehidupan yang terus di dalam firman. Sehingga hadirat Tuhan dalam kehidupan kami nyata. Sehingga kehidupan kami hidup yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Benar dalam pandangan-Mu. Sekalipun dunia ini semakin hari, semakin boleh ingin membawa kami jauh dari Engkau. Tapi biarlah kami tetap setia dan terus ada di dalam hadirat-Mu setiap saat. Dan terima kasih kami mau membaca firman, urapi kami, agar kami juga boleh mengerti. Melalui perenungan yang kami lakukan, biarlah Engkau nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-4. Roma pasal 6 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saya akan baca sekali lagi. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu, berbicara tentang kematian merupakan musuh, ya, atau hal yang sangat ditakuti. Bicara tentang kematian. Jadi kematian bisa dikatakan musuh terakhir yang tidak bisa dielakkan. Karena semua orang akan menghadapinya, kan? Akan menghadapi kematian. Maka orang bagaimanapun, mau kaya, mau miskin, mau merasa bagus atau tidak, cantik atau tidak, berkuasa atau tidak, semua orang akan menghadapi yang namanya kematian. Nah, saudara, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 ini membawa kabar yang baik tentang hal ini. Roma pasal 6 ayat 4 ini membawa kabar baik. Kenapa? Karena di dalam Kristus kematian bukan akhir. Sekali lagi, di dalam Kristus kematian bukan akhir, melainkan pintu masuk untuk menuju hidup yang baru. Jadi di dalam Kristus kematian bukan akhir dan pintu masuk dalam menuju hidup yang baru. Nah, ketika Kristus bangkit, ya, yang beberapa minggu ini kita rayakan, ketika Kristus bangkit dari kematian, Ia tidak hanya saja membuktikan kuasanya sebenarnya. Jadi Dia bukan hanya membuktikan kuasanya, tetapi juga membawa serta umat atau orang-orang percaya kepadanya ke dalam kehidupan yang dibaharui, ditransformasi. Saudara perhatikan murid-murid sebelum dan sesudah Yesus bangkit. Sangat berbeda. Murid-murid setelah Yesus bangkit, murid-murid yang begitu luar biasa. Kehidupannya ditransformasikan secara total melalui kebangkitan Kristus. Murid-murid yang begitu sering bimbang, ragu, takut. Tapi ketika Kristus bangkit,
Dan mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu. Kehidupan mereka betul-betul diubahkan. Menjadi orang-orang yang begitu taat setia akan kehendak Tuhan. Bahkan ketika resiko kematian mengancam mereka. Saudara, maka kebangkitan Kristus itu mentransformasikan kehidupan kita. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa dalam relasi kita hari ini, melalui kebangkitan, kita melihat bagaimana Kristus mentransformasi hidup. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa melalui baptisan, ya, sebuah lambang kematian dalam dosa itu, kita ikut serta dalam kematian Kristus. Jadi, kita dipersatukan dalam kematian Kristus. Kita dipersatukan dalam apa yang Kristus telah ambil. Tetapi yang lebih dahsyat lagi dikatakan juga, kita juga ikut dalam kebangkitannya. Maka kita ketika dibaptis, berarti kita diikutsertakan dalam atau diidentifikasikan atau disatukan dalam kematian Kristus, dalam penguburan Kristus, dan dalam kebangkitan. Satu hal yang luar biasa, saudara. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, ya, dan kita boleh mengalami kebangkitan itu. Kita tidak sekedar diampuni. Sekali lagi, kita di dalam Kristus bukan sekedar diampuni, tetapi saya dan saudara diperbaharui. Artinya, kita tidak lagi hidup dalam kuasa dosa. Bukti bahwa saya dan saudara sudah dipersatukan dalam kematiannya, kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa. Bisa nggak Pak jatuh dalam dosa? Ya, mungkin ya. Tetapi dia tidak hidup dalam kuasa. Artinya tidak diperbudak dosa lagi. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus telah betul-betul memerdekakannya. Kebangkitan Kristus membalikkan realitas hidup dari, ya, realitas hidup kita ini dari bayang-bayang kematian yang tadi saya katakan di depan dihadapi oleh semua orang, bayang-bayang kematian menuju terang kehidupan. Saudara, satu hal yang indah bukan? Ketika saya beberapa kali mengalami itu, ya, mengunjungi orang yang beriman, orang-orang tua yang beriman, dan mereka dengan senang mengatakan, Pak, kenapa ya Tuhan tidak panggil-panggil saya? Saya pada sudah siap, kapanpun Tuhan panggil. Saudara, ini bukan ekspresi biasa. Ini bukan hal yang biasa menurut saya, ini hal yang luar biasa. Di dalam Tuhan hanya bisa dilakukan oleh orang begitu. Orang di luar Tuhan apakah bisa begitu? Orang yang tidak memiliki jaminan keselamatan bisakah mengatakan begitu? Orang yang tidak memahami bahwa kematian itu awal dari kehidupan baru, berjumpa dengan Bapa, hidup dalam kekekalan, apakah bisa seperti itu berkata? Bahkan banyak orang yang mengaku Kristen pun nggak semua orang berani berkata begitu. Masih banyak orang yang ngomong, aduh jangan ngomong-ngomong kematian. Nggak elok di depan orang tua. Aduh janganlah ngomong. Bahkan orang sakit saja udah nggak siap mendengar kata-kata kematian. Tapi saya mengatakan saudara-saudara, orang yang mengalami Kristus yang bangkit, seperti orang-orang yang saya katakan tadi. Saya sudah siap loh. Kenapa Tuhan nggak panggil-panggil ya? Saya sudah nunggu Tuhan kok nggak panggil-panggil ya? Karena dia mengerti. Kematian itu bukan akhir. Kematian itu adalah awal kehidupan baru di dalam Tuhan. Saudara, kemenangan atas kematian bukan lagi sekedar omong kosong kan? Dengan kebangkitan Kristus. Itulah realitas spiritual yang mengubah cara hidup kita sekarang. Jadi kebangkitan Kristus itu bukan hanya membuat saya berani menghadapi kematian. Tetapi kebangkitan Kristus itu harusnya mengubah kita, cara hidup kita sekarang di dunia ini.
Kita tidak hidup lagi sebagai budak rasa bersalah atau ketakutan, tetapi sebagai anak-anak terang yang ditandai oleh apa? Harapan, keberanian, dan tentu tujuan yang ilahi. Saudara, hidup baru dalam Kristus bukan sekedar perubahan moral. Kalau hari ini kita berbicara kehidupan baru dalam Kristus, sekali lagi, itu bukan sekedar bicara perubahan moral. Tetapi hidup di dalam Kristus itu transformasi yang total. Identitas kita diubahkan sebagai anak-anak Allah yang tadinya budak dosa. Arah hidup kita dibaharui. Tujuan arah hidup kita. Masa depan kita dijamin dalam kemuliaannya. Saudara, dan kita boleh mengalami kemenangan sejati. Apa dikatakan? Saat maut tidak lagi punya kata akhir dan kita hidup dalam kuasa kasih dan kebangkitannya. Jadi maut itu bukan akhir. Kematian bukan akhir. Karena kematian telah dikalahkan oleh Kristus. Kematian yang akhir itu. Dan kita boleh mengalami hidup dalam kuasa kasih dan kebangkitannya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kematian Kristus, saya dan saudara, memiliki kehidupan yang kekal. Kita bersyukur buat setiap anugerah, kasih yang nyata dalam kehidupan kita oleh Tuhan. Kemenangan atas kematian yang Tuhan boleh sudah lakukan bagi kita. Satu hal yang sungguh kita percaya dan kita boleh mengalaminya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Semangat Tuhan. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dia telah mati bagi kita, Dia telah mati bagi kita. Kita sembah, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Tuhan, Engkau layak menerima pujian. Oleh karena kemenangan-Mu lah kami juga memperoleh kemenangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas salib dan kubur yang kosong. Terima kasih karena Engkau telah menaklukkan maut dan membangkitkan kami untuk hidup dalam terang kemenangan-Mu. Ajar kami, ya Yesus, ajar kami untuk tidak lagi hidup dalam dosa atau ketakutan, tetapi dalam keberanian, kasih, dan kebenaran. Teguhkanlah kami, teguhkanlah langkah kami setiap hari untuk mencerminkan hidup yang baru di dalam Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini untuk kebenaran firman. Biarkan kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling mengingatkan betapa Tuhan telah mati bagi kami. Dan hidup kami dalam kuasa kebangkitan itu semestinya mengalami transformasi yang secara total. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi.
Dan kami sungguh rindu dalam komunitas-komunitas yang ada dalam kehidupan kami bergereja. Itu boleh sungguh menjadi tempat di mana kami bisa saling menopang, saling mengingatkan, saling membangun, sehingga kami boleh terus mengalami pertumbuhan sesuai dengan Tuhan, iman yang Tuhan kami miliki, dan terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Kalau dalam kehidupan kami masih ada yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, baik dalam berbagai hal termasuk menyangkut kematian, biarlah firman Tuhan pagi ini menguatkan, meneguhkan mereka bahwa ketika Kristus sudah bangkit, tidak ada hal yang lebih besar yang patut kita takutkan dan khawatirkan. Oleh karena anugerah Allah yang menjadikan kita hidup, dan oleh anugerah Allah Tuhan kami telah memberikan kepada kita, kepada kami semuanya, untuk kehidupan yang baru di dalam Dia. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran ini. Tuhan, berkatilah kami. Kami pagi ini berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka. Biarlah mereka memiliki relasi, biarlah mereka betul-betul sudah mengalami Kristus yang bangkit, mengalami perjumpaan sehingga hidup mereka diubahkan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, juga di dalam kehidupan sehari-hari, untuk kehidupan rumah tangga mereka. Berkatilah supaya kehidupan rumah tangga jemaat-jemaat Tuhan, kehidupan rumah tangga yang selalu dibangun atas dasar kasih, selalu dibangun atas dasar rasa atau atas dasar ketaatan akan Tuhan. Biarlah Tuhan berbagai tantangan yang ada, Tuhan mampukan setiap keluarga-keluarga boleh menghadapinya dengan penyertaan Tuhan. Berkati juga Tuhan, kami mau untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang secara usia mereka sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi pertumbuhannya begitu terhambat. Tuhan, kami rindu Tuhan, setiap kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman kami. Kami boleh mengalami kuasa kematian, dan kami mengalami kuasa kebangkitan. Tuhan, ada banyak orang percaya, dan kadang-kadang Tuhan, mereka mengaku diri Kristen tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Tuhan, tolonglah agar setiap kami boleh sungguh mengalami kebenaran ini. Kami boleh sungguh mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Kami sungguh rindu Tuhan, setiap jemaat-Mu mempunyai semangat yang tinggi dalam mengikut Engkau, mencari kehendak-Mu. Jauhkan dari orang-orang yang sekedar Kristen, tapi tidak pernah mengalami apapun. Tuhan, tolong kami supaya kami Tuhan pakai untuk membawa mereka semakin mengenal Kristus. Kami berdoa agar setiap berbagai aktivitas gereja yang telah dipersiapkan, itu boleh membawa setiap jemaat-Mu semakin mengalami pertumbuhan. Tuhan, pimpinlah kami semuanya, pimpinlah kami. Kami juga serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat, setiap acara-acara ataupun setiap kelompok-kelompok yang ada, terutama untuk pelayanan-pelayanan kategorial, baik kaum wanita, kaum pria, kaum muda. Tuhan, Kau pakailah supaya kami bisa bertumbuh dalam komunitas ini. Kami boleh sungguh saling menopang. Berkati mereka yang Tuhan percaya untuk memimpin, untuk mengkoordinasi, ataupun untuk mengelolanya. Tuhan, berikan kepada mereka hikmat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan juga yang memberikan pemeliharaan kesembuhan. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan, Engkau juga yang menolong. Mereka yang sedang merawat jalan, mereka yang sedang, oh Tuhan, menjalani proses untuk pemulihan di berbagai cara pun. Tuhan, berkati Tuhan, sertai supaya jemaat-jemaat Tuhan juga boleh merasakan Tuhan selalu bersama dengan mereka. Tuhan, kami mau serahkan juga untuk kehidupan kami pagi ini dalam tangan Tuhan. Dalam setiap kegiatan pekerjaan kami, Tuhan yang selalu turut campur tangan. Sertai kami kemanapun kami, dimanapun kami bekerja. Biarlah kami bekerja memperlihatkan kuasa kebangkitan Kristus yang mengubahkan kami. Sehingga kami jadi pekerja yang sungguh hidup takut akan Tuhan, hidup benar. Dan Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami. Tuhan, juga kami sebagai orang-orang yang bekerja, mungkin sebagai aparatur negara atau sebagai pekerja
ASN Tuhan. Engkau juga yang menolong supaya kami dimanapun bekerja, instansi apapun, kami bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa terus untuk pemimpin bangsa kami. Tuhan, Kau juga yang berkati supaya bangsa kami juga boleh mengalami Tuhan kondisi yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Berkatilah ya Bapa. Kami berdoa untuk semua ini. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Tuhan, untuk anak-anak kami yang sedang ada dalam posisi mungkin kelas 3 SMA yang menjelang atau pada masa ini sedang mereka mengikuti ujian-ujian yang ada, baik ujian sekolah maupun ujian seleksi perguruan tinggi atau UTBK. Tuhan, berkatilah mereka. Kapanpun mereka jalankan Tuhan sesuai dengan agenda masing-masing, supaya mereka terus ada dalam pimpinan-Mu. Kami terus berdoa supaya anak-anak-Mu Tuhan urapi dengan kuasa, dengan hikmat-Mu, sehingga Tuhan, anak-anak kami juga boleh memiliki prestasi dan mereka lah yang menjadi pemimpin di pada generasinya. Tuhan, kami rindu Tuhan supaya anak-anak muda boleh sungguh hidup takut akan Tuhan dimanapun mereka ada. Tuhan, terima kasih. Tuhan, peliharakan setiap keluarga, setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami tetap dan kami boleh mengalami hidup bersama Kristus yang mati, hidup bersama Kristus yang bangkit. Kami dipersatukan dengan kematian dan kami boleh sungguh mengalami kebangkitan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekali lagi. Shalom Immanuel.